Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nisra Dewanti dengan NPM 243510436. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi, fungsi rekursif, faktorial, prosedur, array, dan matriks. Di sini resum saya yaitu pertama fungsi. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input atau parameter, mengembalikan nilai atau return value. Ketiga, membantu modularisasi kode agar lebih terstruktur dan mudah dibaca. Struktur umumnya dapat dilihat yaitu tipe data nama fungsi, lalu ada parameter, lalu ada return nilai. Contohnya, integer hitung luas persegi panjang, integer panjang, integer lebar, lalu integer luas sama dengan panjang kali lebar. Return luas. Nama fungsinya hitung luas persegi panjang, lalu parameternya itu panjang dan lebar, lalu returnnya itu mengembalikan hasil perkalian panjang dan lebar tersebut. Fungsi yang tadi dipanggil di main, integer mainnya yaitu integer x sama dengan hitung luas persegi panjang. Di sini saya menggunakan 2 dan 4. Lalu kedua, fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama kondisi tertentu terpenuhi. Fungsi ini terdiri dari base case atau kasus dasar, menghentikan rekursi. Lalu recursive case, fungsi memanggil dirinya lagi. Struktur umumnya itu seperti ini: tipe data nama fungsi, lalu tipe data parameter, lalu ada if dan else, kondisi dasar, return nilai, dan return nama fungsi parameter dikurangi. Contohnya dapat dilihat integer sum dengan parameternya integer n, integer sum dengan integer num, if num tidak sama dengan 0, return num tambah sum. Di sini dalamnya 6 dikurang 1, else return 6. Misal sumnya 3, berarti 3 ditambah sum 2. 3 ditambah 2 tambah sum 1. 3 ditambah 2 tambah 1 tambah sum 0. Jadi hasilnya itu 3 tambah 2 tambah 1 tambah 0 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu faktorial. Faktorial dari n ditulis n dengan tanda seru. Adalah hasil perkalian n dengan semua bilangan bulat positif di bawahnya. Rumusnya ini, n faktorial sama dengan n dikali dalam kurung n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya sampai 1. Contoh implementasinya itu seperti ini. Fungsi untuk menghitung faktorial, integer faktorial, integer n, if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Return 1. Else return n dikali faktorial. Ini rumusnya. Jika pengguna memasukkan angka 5, maka faktorialnya yang akan dihasilkan seperti ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Lalu yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah fungsi tanpa nilai kembali atau void. Biasanya digunakan untuk mencetak sesuatu, menampilkan menu, atau melakukan proses tanpa butuh hasil kembali. Contohnya bisa dilihat void tampilkan pesan, string pesan, cout pesan, dan line. Pemanggilnya itu tampilkan pesan hello. Void itu tidak ada nilai yang dikembalikan, fungsi tetap bisa menerima parameter, digunakan saat hanya ingin melakukan aksi, bukan menghitung nilai. Lalu kelima, array. Array merupakan sekumpulan data dengan tipe sama yang disimpan secara sekuensial di dalam memori dengan menggunakan nama variabel yang sama. Setiap elemen data yang ada pada array bisa diakses menggunakan indeks. Indeks menyatakan posisi elemen data relatif di dalam kumpulan data. Strukturnya seperti ini, tipe data nama array, dalam kurungnya jumlah elemen. Contohnya seperti ini.
integer bilangannya itu 1678 110, di mana nanti akan dia berurutan bilangan indeks nolnya itu dari 1, lalu terakhir bilangan indeks kelimanya itu yaitu 10. Matriks ke-6, matriks pada dasarnya terdiri dari array, di mana setiap elemen array tersebut juga merupakan sekumpulan data sehingga membentuk dua dimensi. Matriks adalah struktur penyimpanan data di dalam memori yang setiap elemennya diacu dengan menggunakan dua buah indeks atau dua dimensi, yaitu sering disebut dengan indeks baris dan indeks kolom. Strukturnya seperti ini. Tipe data nama array dalam kurungnya itu ada baris dan ada kolom. Contohnya seperti ini, integer datanya 2 dan 4, di mana ada barisnya yaitu 3451 dengan kolomnya 3578. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan coding pada pertemuan praktikum saya, yaitu di sini coding pertama ini merupakan fungsi dan prosedur. Dapat dilihat, bagian integer hitung luas persegi panjang merupakan fungsi karena ada tipe pengembalian integer menerima dua parameter, panjang dan lebar, mengembalikan hasil perhitungan luas, panjang dan kali lebar, dan dipanggil dari main, dan hasilnya disimpan ke variabel x. Ke variabel x yang ini. Lalu, contoh penggunaan fungsi dapat dilihat pada integer main, yaitu integer x, hitung luas persegi panjang 2 dan 4 nih, 2 dan 4 yang ini. Lalu, bagian void tampilkan pesan, string pesan merupakan prosedur, karena tipe pengembalian void tidak mengembalikan apapun, hanya mencetak isi string ke layar, atau cout pesan. Contoh penggunaan yaitu tampilkan pesan hello. Nah, dapat dilihat jika saya jalankan program ini akan menampilkan output seperti ini, halo dan 8. 8 ini merupakan dari hasil hitung luas persegi panjang tersebut. Nah, coding kedua pada pertemuan praktikum saya yaitu fungsi dan fungsi rekursif. Ini merupakan fungsi dan fungsi rekursif. Dapat dilihat codingnya pada bagian integer sum atau dalam kurung integer 6 merupakan fungsi sum menerima parameter bertipe integer dan mengembalikan nilai hasil penjumlahan dari 1 hingga 6. Lalu return 6 plus sum dalam kurungnya itu 6 dikurang 1, itu fungsi sum memanggil dirinya sendiri dengan nilai 6 kurang 1. Ini adalah bentuk rekursi menurun atau descending recursion. Proses berhenti saat 6 itu 0 yang disebut best case. Dapat dilihat contoh alurnya itu 4 tambah 3 sum 3, 3 tambah sum 2 sampai 0 best case-nya. Jadi hasilnya totalnya itu dapat dilihat 10 ya. Nah, jika dijalankan seperti ini, dari codingan ini outputnya akan seperti ini. Enter a positive integer. Ini merupakan pengguna akan memasukkan angka berapa saja, bebas angka apa aja yang harus dimasukkan. Nanti program akan menampilkan hasilnya tersebut dari sini. Di sini saya masukkan 4, maka sumnya itu 10. Lalu codingan ketiga mengenai faktorial. Dapat dilihat bentuk codingannya. Di sini pada integer faktorial, integer n ini merupakan fungsi dalam program. Bagian ini menerima input n dan mengembalikan nilai faktorial. Pada return n dikali faktorial dalam kurung n kurang 1, ini adalah rekursi menurun dan berhenti ketika kondisi dasar best case n sama dengan 0 atau n sama dengan 1 terpenuhi. Contoh alurnya seperti ini. Hampir mirip, cuman hanya beda di penjumlahan dan perkalian. Faktorial itu emang perkalian, sedangkan sum itu penjumlahan. Dapat dilihat hasilnya itu 120, dan jika kita masukkan bilangan bulat positifnya itu 5, maka faktorial 5 itu adalah 120. Lalu codingan selanjutnya ini mengenai array.
Dapat dilihat pada kode integer bilangan 1, 6, 7, 8, 1, 10, di sini berarti kita membuat array bertipe integer dengan 6 elemen, yaitu indeks 0 sama dengan 1, indeks 1 sama dengan 6, indeks 2 sama dengan 7, sampai indeks 5 sama dengan 10. Pada kode integer ukuran array sama dengan size of bilangan atau size of integer, ini menghitung jumlah elemen dalam array sehingga program menampilkan setiap elemen array berdasarkan indeksnya. Nah, dapat dilihat outputnya seperti ini, berurutan sesuai bilangan indeks keberapa. Selanjutnya juga array, di sini menampilkan bilangannya sedikit ya, cuman sampai indeks kedua. Dalam program ini, bilangan 3 adalah array satu dimensi yang terdiri dari 3 elemen bertipe integer. Dapat dilihat integer bilang 3 itu integer bilangan 0, 5, bilangan 1 itu 10, bilangan 2 itu 15. Elemen array diakses berdasarkan indeks yang dimulai dari 0. Ukuran array dihitung dengan integer ukuran array sama dengan size of bilangan atau size of integer. Dapat dilihat outputnya seperti ini. Selanjutnya, codingan yang ini mengenai matriks. Data 24 adalah array 2 dimensi baris dan kolom. Ini merupakan baris dan kolom. Isi matriks ditentukan secara langsung. Integer data 24 itu tuh mengenai 3451 merupakan isinya matriks. 3578 juga. Berarti baris 1 itu mengenai 3451, baris 2 mengenai 3578. Ukuran baris dan kolom dihitung dengan integer n baris sama dengan size of data atau size of data dengan dalam kurungnya 0 sama, integer n kolom juga sama. Lalu outputnya akan ditampilkan seperti ini. Jumlah baris matriks 2, jumlah kolom matriks 4, ya kan, isi matriksnya seperti ini. Sesuai dengan apa yang dituliskan. Lalu codingan selanjutnya juga mengenai matriks. Dapat dilihat string data 32 adalah array 2 dimensi yang menampung string. Array ini memiliki 3 baris. Baris ke-0 sampai ke-2 dan 2 kolom, kolom ke-0 dan ke-1. Karena menggunakan array 2 dimensi dan baris dan kolom, maka disebut juga matriks. Matriks digunakan untuk menyimpan data tabular, dalam hal ini kode dan mata pelajaran. Nah, hasil dari codingan ini akan menampilkan mengenai kodenya dan juga mata pelajarannya. Kodenya misalnya A31, berarti mata pelajarannya itu matematika. Nah, sekian dari penjelasan mengenai resum saya tentang materi fungsi rekursif, faktorial, prosedur, array, dan matriks. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.